Kakak Maya, Kakak Ola, Kakak Eta, Bunda Leni, dalam ibadah Sekolah Minggu Online. Ya adik-adik, hari ini kita patut bersyukur dan bergembira karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan memelihara kita. Dengan rasa syukur dan bersukacita, mari kita angkat pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami datang selaku anak-anak-Mu, seraya memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, di pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami mau alaskan hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita menyanyikan lagu yang berjudul Buka Alkitab. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum itu kita harus berdoa. Adik-adik tenang dan tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kehidupan kami. Kiranya firman ini bisa jadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita terambil dari Markus 15 ayat 33 berakhir pada ayat yang ke-41. Kamaya akan ulangi. Pembacaan kita terambil dari Markus pasal 15 ayat yang ke-33 berakhir pada ayat yang ke-41 yang berbunyi Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengarkan itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga sekarang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh
orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Moses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ya baik adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kakak Maya. Sekarang kita akan mendengar cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Ola dan Bunda Leni. Ya adik-adik, kita semua sudah membaca firman Tuhan. Sekarang Kakak Ola akan bercerita. Ya, sebelum Kakak Ola bercerita tentang kematian Tuhan Yesus, Kakak Ola mau tanya dulu, minggu lalu siapa ikut sekolah minggu? Ya, terus ada yang masih ingat tidak cerita minggu lalu? Kakak Leni masih ingat tidak cerita minggu lalu? Tentang penyaliban Tuhan Yesus kan? Iya, betul sekali adik-adik. Bunda Leni juga betul. Ceritanya tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kakak Ola akan bercerita. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus ditangkap dan Tuhan Yesus disalibkan adik-adik. Yesus disalibkan, tangan Tuhan Yesus dipaku dan ditaruh di atas salib. Dan Yesus disalibkan adik-adik dan dibawa ke Bukit Golgota yang disebut juga dengan tempat tengkorak adik-adik. Lihat di sini adik-adik. Terus lihat adik-adik, banyak orang melihat Tuhan Yesus disalibkan adik-adik. Terus adik-adik, tepat jam 12, apa yang terjadi adik-adik? Gelap gulita adik-adik, tidak ada cahaya, matahari pun tidak ada adik-adik. Gelap gulita menutupi tempat itu adik-adik. Bukit Tengkorak itu sampai jam 3 sore adik-adik. Terus tepat jam 3 adik-adik, Tuhan Yesus juga berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus memang nama Bapaknya. Bapak kenapa meninggalkan Tuhan Yesus adik-adik? Saat itu juga adik-adik, Tuhan Yesus merasa haus. Tuhan Yesus merasa haus adik-adik. Terus ada seorang membawa bunga karang. Bunga karang itu hidupnya di dalam air laut, ditempelnya di karang adik-adik. Dia membawa bunga karang itu, terus menyelupkan ke dalam anggur asam itu dan kasih minum Tuhan Yesus adik-adik. Terus Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Dan tepat jam 3 Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tepat jam 3 itu juga Tuhan Yesus meninggal. Adik-adik, apa yang terjadi saat Tuhan Yesus meninggal? Tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Gempa adik-adik. Semua orang ketakutan, semua lari adik-adik. Takut. Hanya satu orang yang tinggal di bawah salib. Dia adalah kepala pasukan. Dan dia berkata, benar, dia adalah anak Allah. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah adik-adik. Jadi kita semua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, menghapuskan segala dosa kita. Kita harus percaya sungguh bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Ya adik-adik, demikian cerita Kakak Ola. Iya adik-adik, seperti yang adik-adik sudah dengar dari cerita Kakak Ola tentang kematian Tuhan Yesus. Di sini Bunda mau jelaskan atau memberitahu pada adik-adik bahwa Yesus mati bukan karena kesalahan dia. Yesus tidak mempunyai salah kenapa dia harus mati, tapi karena cintanya kepada Bunda, adik-adik, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini, makanya dia berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, agar kita tidak membuat hati Tuhan Yesus sedih dan merasa marah pada kita, makanya kita jangan berbuat dosa. Seperti dosa mencuri, berbohong, melawan orang tua, dan masih banyak dosa lainnya. Agar Tuhan Yesus tidak sedih dan tidak kecewa kepada kita adik-adik, nah, kita harus rajin berbuat baik. Seperti membantu orang tua, menolong orang yang kesusahan, rajin berdoa, rajin beribadah, dan yang kebaikan yang banyaknya, yang pasti banyak lagi. Ya adik-adik, demikianlah cerita dari Bunda Leni dan Kakak Ola. Minggu yang akan datang kita akan berjumpa lagi di ibadah yang lain. Iya adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang kematian Yesus. Karena Tuhan
Yesus sayang kepada kita dan Dia mau rela mati untuk menebus dosa kita. Untuk itu, kita angkat pujian bersama yang berkata, tegak dan katakan kau cinta Yesus. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita dari Kakak Ola dan Bunda Leni. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Eta. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik yang dikasih, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini lagi ya Bapa, kami datang lagi seraya mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih-Mu buat kami ya Bapa, hingga kami bisa berkumpul lagi di sini di rumah-Mu yang kudus ini untuk ibadah sekolah minggu online ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa sudah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini, dan kami sudah berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Dan di pagi ini kami akan berdoa buat adik-adik kasih kami ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, adik-adik kasih ini Bapa jaga dan lindungilah mereka, berikanlah kesehatan untuk mereka ya Bapa, dan Bapa akan selalu bersama-sama dengan mereka dalam hari-hari hidup mereka ya Bapa. Dalam pendidikan mereka Bapa berkati itu ya Bapa. Orang-orang tua daripada adik-adik kasih kami ini ya Bapa, kami doakan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuntun dan lindungilah mereka selalu untuk menjaga adik-adik kasih kami ini seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga sudah mendengar firman-Mu yang dibawa oleh teman-teman kami ya Bapa. Bapa berkatilah firman-Mu yaitu ya Bapa, dan biarlah firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, khususnya adik-adik kekasih kami yang masih kecil-kecil ini. Bapa artikan itu untuk mereka ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat para pengasuh, kakak-kakak pengasuh, bunda-bunda pengasuh. Kami doakan mereka ya Bapa dengan kehidupan mereka, dengan keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Bapa berkati mereka, berikan kesehatan yang kuat buat mereka, dan Bapa selalu bersama-sama dalam hari-hari hidup mereka ya Bapa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami serahkan di pagi ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Banyak lagi yang kami mau pohon dan kami meminta daripada-Mu ya Bapa, tapi sebelum kami tutup satu demi satu, Bapa sudah mengetahui itu dari lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini ibadah kita akan selesai. Oleh karena itu, adik-adik harus patut bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan jangan lupa, jadikan Tuhan Yesus sebagai penolong, pelindung satu-satunya dalam hidup adik-adik. Sebelum terima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya. Tuhan
dan tanggung jawab bahkan pergumulan kami masih jauh ke depan. Untuk itu, angkatlah kedua tanganmu yang berbekas paku memberkati kami dengan berkat iman Tuhan, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Allah yang kudus, bila menyertai adik-adik, menyertai bunda-bunda dan kakak pengasuh, orang-orang yang mengasihi bahkan membenci kami, mulai dari hari ini, esok, dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Ingat selalu protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.